Ada cerita-cerita yang saking mengerikannya, kedengeran kayak teori konspirasi kan? Nah, gimana kalau salah satunya ternyata beneran terjadi? Kali ini kita akan bahas sebuah kejadian nyata yang dulu dianggap mustahil, studi sifilis Tuskegee. Oke, jadi semua ini berawal dari sebuah janji yang kedengarannya simple dan ya penuh harapan. Tawaran ini diberikan ke ratusan pria kulit hitam di Amerika bagian selatan, perawatan medis gratis untuk kondisi yang mereka sebut darah kotor. Tapi ini bukan cuma janji palsu biasa. Ini tuh kedok buat sebuah penipuan yang luar biasa kejam yang dijalankan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri selama 4 dekade. 40 tahun. Nah, kejadian inilah yang kita kenal sebagai studi sifilis Tuskegee, salah satu pelanggaran etika kesehatan masyarakat paling kelam dalam sejarah Amerika. Dengerin deh, nama resminya aja udah bikin merinding ya. Coba perhatiin frasa kuncinya, sifilis yang tidak diobati. Jadi dari awal banget tujuannya itu bukan buat nyembuhin, tapi cuma buat nontonin penderitaan manusia. Pertanyaannya kan, kok bisa tindakan sekejam ini yang dilakukan pemerintah loh, awalnya sama sekali nggak dipercaya? Jawabannya simpel tapi nyesek, karena kebenarannya terlalu pahit buat diterima. Oke, sekarang kita bedah ya, gimana penipuan ini jalan selama puluhan tahun. Skalanya, detail kebohongannya, ini benar-benar di luar nalar. Jadi, ada sekitar 600 pria kulit hitam yang direkrut. Dari jumlah itu, 400-an orang udah positif sifilis. Dan nggak ada satupun dari mereka yang dikasih tahu penyakit mereka yang sebenarnya. Di satu sisi, janjinya manis banget. Di sisi lain, kenyataannya pahit. Mereka dikasih iming-iming kecil kayak makanan gratis dan asuransi pemakaman sebagai ganti nyawa dan kesehatan mereka. Dan mereka sama sekali nggak sadar. Nah, titik paling krusialnya itu di tahun 1940-an. Waktu itu, obat yang ampuh banget buat sifilis, yaitu penisilin, udah ditemuin. Tapi, obat itu sengaja nggak dikasih ke para partisipan. Sejak saat itu, studi ini bukan lagi cuma observasi yang dipertanyakan, tapi udah jadi kejahatan yang disengaja. Dan yang paling bikin runtuh kepercayaan itu, ini. Studi ini bukan operasi rahasia. Ini dilakukan secara terang-terangan sama lembaga pemerintah yang tugasnya harusnya melindungi warganya. Pas studi ini akhirnya kebongkar, lukanya dalam banget. Yuk kita lihat dampak jangka panjangnya, sebuah warisan ketidakpercayaan yang efeknya masih kerasa sampai sekarang. Ungkapan ini pas banget. Jadi, ketidakpercayaan komunitas kulit hitam ke sistem medis itu bukan reaksi emosional tanpa alasan. Ini adalah respons yang sangat logis, sangat rasional, karena ada pengkhianatan nyata yang tercatat dalam sejarah. Dan dampaknya tuh nyata, bisa diukur, mulai dari orang jadi ragu sama vaksin, sampai nggak mau ikut uji klinis yang mungkin bisa nyelamatin nyawa mereka. Luka dari Tuskegee ini terus menghantui kesehatan masyarakat sampai abad ke-21. Tapi, dari tragedi segelap ini, ada sesuatu yang nggak disangka-sangka muncul. Skandal ini justru maksa adanya perombakan total standar etika di dunia kedokteran. Kemarahan publik yang meledak gara-gara kasus ini jadi pemicu lahirnya aturan-aturan super ketat yang sekarang jadi standar di semua penelitian medis di seluruh dunia. Jadi ada 3 pilar utama nih, persetujuan pasien, pengawasan independen, dan perlindungan hukum. Ketiganya dibangun persis di atas reruntuhan kegagalan etis studi Tuskegee. Makanya, setiap kali Anda tanda tangan formulir informed consent di rumah sakit, sebenarnya Anda lagi lihat warisan langsung dari kejadian ini. Jadi, apa sih pelajaran terbesarnya? Ini bukan cuma soal satu kejadian mengerikan aja. Ini tuh peringatan buat kita semua. Tapi, kalau kita mikirnya cuma sampai situ, kita kehilangan poin utamanya. Pelajaran yang jauh lebih dalam itu adalah tentang gimana sebuah sistem bisa melakukan kejahatan atas nama kebaikan. Nah, ini dia konsep kuncinya. Para peneliti itu mungkin beneran percaya kalau yang mereka lakuin itu demi ilmu pengetahuan atau kebaikan yang lebih besar. Justru keyakinan itulah yang kalau nggak diawasi dari luar jadi super berbahaya. Oke, mari kita tutup pembahasan ini dengan pemikiran ini. Hal yang benar-benar menakutkan itu bukan konspirasinya, tapi keadilan yang nggak diverifikasi yang terjadi waktu niat baik dan sistem yang berkuasa itu jalan bareng tanpa ada yang ngawasin. Pelajaran dari Tuskegee bukan untuk membuat kita jadi takut sama konspirasi, tapi supaya kita selalu waspada sama kekuasaan yang nggak diawasi, bahkan ketika kekuasaan itu ngakunya punya niat baik. Karena disitulah bahaya yang sebenarnya bersembunyi.